Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Aditya Fauzi. Di sini saya akan menjelaskan tentang penafsiran dari Muhammad Abduh dalam eh, kitab tafsir, yaitu kitab tafsir Al-Quran. Eh, saya mengutip artikel yang dibuat oleh Dudung Abdullah, gitu kan, yang membahas tentang gagasan tafsir Al-Quran yang diusung oleh Muhammad Abduh itu sendiri. Karena Muhammad Abduh ini juga merupakan tokoh pembaharu Islam dari Mesir. Sebelum itu saya juga akan sedikit menjelaskan bagaimana sistematika dari artikel ini. Artikelnya itu berjumlah 10 halaman. Eh, Kalau saya lihat juga sudah diterbitkan di penerbitnya mereka, gitu kan, penerbitnya di wilayah si wilayah dari Dudung Abdullah ini, gitu kan. Tapi ketika dicek ternyata belum bersinta, dan ketika dicek juga untuk kaidah penulisannya sendiri belum sesuai dengan kaidah penulisan Imret. Jadi makanya mungkin karena alasan itu tidak bisa untuk diberikan sinta, gitu kan, untuk artikel. Terus juga setelah dianalisis, gitu kan, untuk eh, kelebihan juga kelemahannya, keunggulan dari artikelnya ini sendiri itu membahas tentang tema penting kan, yaitu pembaharuan tafsir tafsir dari Muhammad Abduh, gitu kan. Kemudian juga memiliki penjelasan yang detail terkait permasalahan corak penafsiran Muhammad Abduh itu sendiri. Kemudian menggunakan bahasa yang bisa dipahami lah oleh orang-orang awam, terutama contohnya seperti saya, gitu kan. Tapi ada beberapa kekurangannya, gitu kan, dimana di artikel ini tidak menjelaskan metodologi yang digunakan dalam penulisan ini. Makanya itu tidak tidak sesuai dengan kaidah Imrod, gitu kan. Juga analisisnya itu kurang kritis, gitu. Yang dipaparkan itu hanya pemikiran Muhammad Abduh tanpa mengeksplorasi implikasi pemikiran tersebut dalam konteks tafsir modern. Misalnya bagaimana pendekatan rasional Muhammad Abduh dapat diterapkan pada isu-isu kontemporer, gitu. Karena tadi tidak mengikuti format Imret, ya, jadi struktur yang digunakan dalam penulisan artikel ini itu nggak konsisten. Nggak tahu itu memang format dari jurnal penerbitnya seperti itu atau bagaimana, saya kurang paham. Kemudian juga yang terakhir itu referensi kritisnya itu agak kurang. Nah, mungkin untuk itu lanjut aja buat pembahasan isi singkatnya, gitu kan, terkait artikel ini, gitu. Di artikel ini dibahas bahwasanya Muhammad Abduh dalam penafsirannya, gitu kan, di kitab tafsirnya itu Al-Manar, memperkenalkan pendekatan modern dalam menafsirkan Al-Quran dengan menekankan peran dan relevansi sosial. Kemudian Muhammad Abduh juga mengkritik metode tafsir klasik yang dianggap terlalu berfokus pada aspek kebahasaan dan gramatikal, sehingga sering melupakan yang dianggap sehingga sering banget melupakan untuk tujuan utama Al-Quran itu sebagai petunjuk itu, ya, karena terlalu fokusnya itu untuk mentelaah gramatika dan juga kebahasaan. Terkadang bahkan Muhammad Abduh sendiri itu melupakan, gitu, bahwasanya Al-Quran itu diciptakan bukan cuma sekedar untuk diamati, tapi juga sebagai penunjang hidup. Jadi nggak semata-mata ditafsirkan secara gramatikalnya saja, tapi disesuaikan dengan bagaimana untuk dijadikan sebagai pedoman dan pandangan hidup. Seringkali yaitu untuk penafsir-penafsiran. Makanya di sini Muhammad Abduh sendiri itu menginginkan bahwasannya tafsir itu lebih aplikatif, juga mampu menjawab tantangan zaman. Sehingga penafsiran Al-Quran itu nggak cuma ya sekedar menafsirkan saja, tapi kiranya dari penafsiran itu mampu untuk diaplikasikan oleh si pembaca dalam memahami Al-Quran. Kemudian juga ada dua landasan utama yang mendasari pemikirannya, gitu kan. Yang pertama itu peran akal yang dianggap sebagai instrumen penting untuk memahami ayat-ayat Al-Quran secara rasional, gitu ya. Serta penting mempertimbangkan kondisi sosial dalam penafsiran. Menurut Muhammad Abduh, gitu kan, beberapa hukum Al-Quran yang bersifat umum dapat diadaptasi sesuai perubahan konteks sosial. Selain itu, artikel ini juga memaparkan 9 prinsip tafsir yang dirumuskan oleh Muhammad Abduh.
Seperti yang pertama itu pentingnya memahami Al-Quran sebagai kesatuan utuh, kemudian penerapan akal secara luas, kemudian penolakan terhadap taktik yang buta, jadi nggak sekonyong-konyong cuma ikut, ya udah ikut pemikiran orang gitu. Kemudian ada juga kritik terhadap penggunaan hadis yang tidak autentik. Muhammad Abduh juga menolak cerita-cerita Israiliyah yang mengaitkan pentafsiran ayat dengan kehidupan sosial untuk mendorong kemajuan umat. Salah satu pendekatan khasnya adalah corak tafsir adabi ijtimai yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman praktis bagi masyarakat. Artikel ini juga menjelaskan biografi Muhammad Abduh itu sendiri, mulai dari latar belakang pendidikannya, terus kemudian pertemuannya dengan Jamaluddin Al-Afghani, hingga pengaruh pemikirannya gitu kan, terhadap pendekatannya, yang mana pendekatannya itu banyak terpengaruh oleh pemikiran Mu'tazilah. Meski Muhammad Abduh banyak memberikan pembaharuan dalam tafsir gitu. Tafsir Al-Mana sebenarnya merupakan hasil kolaborasi antara dirinya dan muridnya, yaitu Muhammad Rashid Ridho, yang mendokumentasikan kuliah-kuliah tafsir Muhammad Abduh. Jadi untuk tafsir ini tuh sebenarnya dibikin oleh dua orang, yaitu Rashid Ridho sama Muhammad Abduh gitu kan, dimana Muhammad Abduh itu membukukan pemikiran-pemikiran dari gurunya, itu Muhammad Abduh gitu kan. Jadi Rashid Ridho itu membukukan tentang pemikiran-pemikiran gurunya, sehingga jadilah kitab tafsir Al-Manar gitu, setahu saya. Kemudian yang terakhir itu dari setelah dibaca-baca gitu kan, dapat disimpulkan bahwasannya artikel ini tuh menyorot bahwa Muhammad Abduh merupakan tokoh yang sangat penting dalam kebangkitan tafsir modern, dengan pendekatannya menekankan rasionalitas dan relevansi sosial. Meski pemikirannya tidak lepas dari kritik, tafsir Al-Manar memberikan kontribusi besar dalam mendorong umat Islam untuk kembali memahami Al-Quran secara kontekstual dan progresif, menjadikan inspirasi bagi mufasir-mufasir setelahnya, di mana artikel ini juga menegaskan bahwa setiap hasil pemikiran tafsir itu bukanlah hasil yang final, termasuk karya Muhammad Abduh ini dalam kitab tafsir Al-Manar, melainkan itu dapat terus diperkaya untuk menjawab tantangan zaman. Jadi bisa dijadikan referensi lah, atau bahan rujukan, bahan pertimbangan untuk lahirnya kitab-kitab tafsir kemudian. Kayak contohnya yang untuk sekarang-sekarang yang mungkin yang paling-paling baru itu kan ada Al-Misbah, juga tafsirnya Buya Hamka, itu apa? Lupa saya. Ya itulah itu. Ya, mungkin cukup sekian untuk pembahasannya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.